nggak totalitas karena nggak ada audiensnya, atau mungkin ada yang pakai audiens, ada orang tuanya disuruh nonton atau adiknya yang suruh jawab salam, ada yang suruh emang sengaja ngundang, maksudnya nyuruh keluarga kalian suruh nonton kalian bikin presentasi kemarin, ada? Enggak, Bu. Semuanya enggak? Apa ada yang kayak saya lupa semuanya, terus ayahnya yang ngejawab jadi audiensnya, kan kelas ini ya. Nah, kemarin saat kalian melakukan presentasi, melakukan ceritanya paparan, sosialisasi, walaupun monolog, itu apa rasanya? Dibuka mic-nya, jawab aja. Apa rasanya? Kalau saya sih tegang, Bu. Tegang, padahal nggak ada yang nonton ya? Iya. Kenapa tuh? Soalnya kan dilepas di publik, Bu. Takut salah. Oh, dilepas di publiknya itu yang bikin grogi ya? Terus ada lagi yang lain? Saya juga sama, Bu, tegang grogi gitu, jadi harus take berulang-ulang. Berapa kali take? Jadi Sinyalnya Yurita apa sinyalnya saya nih? Oh, dia berhenti suaranya. Kayaknya sinyal Yurita, Bu. Yurita, Bu. Yurita ya. Yurita suaranya jelas. cut gitu, Bu, jadi terus nanti saya sambungin gitu loh, jadi satu kali take, jadi ya karena kan belum, Bu. Oke, tadi walaupun Yurita keputus-putus tapi cukup ketangkap, jadi cut to cut gitu ya, cut berapa kali baru mulai cut lagi retake lagi Bu. ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau sharing gimana rasanya kemarin paparan monolog? Repotan gitu, Bu, ngomongnya kalau saya. Repotannya gimana? Balik-balik ya? Salah ngomong gitu, Bu, banyak. Jadi juga ulang-ulang lagi? Iya. Oke. Untungnya masih sempat latihan ya. Maksudnya kita yang nentuin gitu kapan videonya dan yang mana yang mau dikirim gitu. Kalau itu live, lebih seru ya. Ada lagi yang mau share? Berat di hal teknisnya, Bu. Karena kayak kurang bisa ngedit video. Terus kemarin tuh udah tag berkali-kali ternyata nggak kesimpen gitu, Bu. Jadi ngulang lagi. Bahkan yang terakhir tuh kayak audio sama videonya nggak sinkron pas taruh di laptop. Jadi kayak audionya duluan, terus gerak bibirnya belakangan. Itu. Ya, sebenarnya itu ini sih, banyak dari kalian juga yang hasilnya beyond expectation. Jadi sebenarnya yang dinilai kan slide presentasinya tuh sama cara presentasinya. Tapi emang ternyata memang banyak dari kalian yang bikinnya tuh memang beneran niat dan jadi belajar ngedit video ya, which is good. Tapi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana, thank you sharingnya Donila, kita berbicara di depan umum, karena nanti kalian harus kuasai ini ilmunya dan pasti kalian butuhkan apalagi di dunia kerja. Nah, sebentar atau bisa juga public speaking itu bisa berupa pidato atau misalnya yang suka jadi MC di depan atau jadi narasumber, nanti one day kalian jadi narasumbernya. Nah, public speaking atau berbicara di depan itu butuh persiapan. Kayak kalian berapa kali retake kan? Nah, itu juga salah satu bentuk persiapan. Dan kemudian bikin materinya sendiri itu adalah persiapan tersendiri. Nah, dalam public speaking selain persiapan juga ada pengorganisasian pesannya
dan juga gaya bahasa atau bagaimana kita menyampaikannya, isi materi atau paparannya kita. Sebelum kita masuk materinya lebih jauh, kita lihat cuplikan video berikut ini dulu ya. Okay, just get up on that podium. All right, I'm here. That was easy. Now I just need to. Oh my gosh! How many people are in the audience? 100? Can you do this? What's on my notes? What did I have written down again? Hello. My. Okay, if this sounds like your worst nightmare, you're not alone. Actually, you're one of the estimated 70% of the population that has an intense fear of public. And that's okay, because on today's webcast, we've got our terrific unit that will get you through and get you calm during that next oral report and keep your breakfast where it belongs. Many polls list public speaking as the most commonly reported phobia among Americans. It's called A study by Texas Christian University tested 48 women and 48 men enrolled in a public speaking class found that those who exhibited high trait anxiety had the most physical symptoms of distress when speaking publicly. So, what if you're the kind of person who any bit of social acrobatics is tantamount to entering a lion's den? Hey, calm down. Just calm down, all right? We've got our triple P method. It'll get you through that next thing. Pause and print this webcast worksheet. Step 1, prepare, prepare, prepare. We said it 3 times. Is that... There are 2 things that go into being prepared. Number 1, knowing your subject backwards and forwards. 2, knowing exactly how you're going to present it step by step. In your webcast worksheet, write down the major points that you want to get across to the audience. Get ideas out of your head and on the paper. And then to the right, start ordering these points in a logical manner. Arguing your point to the audience and winning them over is like a boxing match. First, start with some fancy food, a fact or an anecdote that will hook the audience in and get them to pay attention to you. Then, throw a couple of swings, supporting evidence for your argument, stats, personal stories, something that will start to convince the audience that you're taking control. And finally, the knockout, a landing blow, a statement that's memorable, convincing, and sums up your speech's position. All right, step 2, posture and physicality are key. Part of keeping your anxiety at bay while giving your speeches knowing what to do with your body. Before your speech, avoid live meals or dairy products, which will make you feel like you need to clear your throat. Bring a bottle of water on stage if you're allowed. Don't be afraid to take tips throughout your speech. It'll keep your voice natural, and it gives you a moment to pause and regain your composure. Stand naturally, not too stiff or slumped. The posture will help breathe and speak easier, and let your audience know that you're calm and in control. Step 3, hand that to your audience. The best public speakers know how to work the room. Don't be completely serious unless the occasion calls for it. Don't read entirely off the cards. Keep it natural, take the pace. Throw a joke or a side in. It'll draw in a laugh. If there's a silence, then turn that into a joke. And the audience will be on your side. Let's recap. You'd rather face a poisonous reptile than public speaker? Well, follow the Wellcast Triple P checklist. Prepare extensively for your speech. Know your content backwards and forwards, and figure out the absolute best way to present it, and don't win over your audience. Watch your posture and physicality. This includes everything from standing naturally to breathing from your diaphragm. And hand it to your audience. Keep them in the palm of your hand, and with an easy demeanor, natural cadence, and of course, jokes. Tweet us at WatchWellcast. Email us at watchwellcast@gmail.com. Apa tadi isi videonya? Tips-tips buat public speaking. Apa aja? 3 method. Tadi ada postur tubuh, kalau bisa jangan kayak nunduk atau kayak kaku gitu. Terus kalau presentasi jangan terlalu serius,
hadapan audiensnya. Terus apa lagi? Sebelum Yang paling presentasi, buat Mm-mm. poin-poin yang mau dibicarain. Poin-poin yang dibicarain ditentukan dulu gitu ya. Terus apa lagi? Tadi sampai disebut 3 kali. Prepare. Karena memang preparationnya itu, persiapannya itu yang juga sangat penting di dalam public speaking. Nah, persiapannya sendiri, preparationnya sendiri itu apa aja sih? Yang pertama ini tadi, memilih topik dan tujuannya. Kemarin kan di dalam tugasan sendiri, analisa audiensnya ada 3 pilihan ya, target audiensnya. Siapa kemarin yang milih anak SMA? Saya Angkat tangannya yang pilih anak SMA. Saya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak ya, 10, 11, 12, 13. Kenapa pilih anak SMA? 15. Karena lebih gampang Bu buat presentasinya. Lebih santai aja bawahnya. Lebih gampang, lebih santai. Nah, kita bilang anak SMA lebih gampang, lebih santai, berarti udah masuk di analisa audiensnya. Siapa yang milih kemarin UMKM? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa pilih UMKM? Udah paham materinya, Bu? Udah paham materinya ya. Oke, terus apa lagi? Alasan lain ada? kebetulan sama Bu kayak topik KTTA. Oh, jadi udah ada bahan juga ya, udah paham. Mas, pilih bendahara. Kenapa Reza? Karena masih agak ingat materinya Bu, karena kan dipelajarin di semester 3-4 kemarin. Nah, itu. Tapi nggak ada kepikiran kayak ini lebih susah nih tujuannya, topiknya, dan tujuan targetnya juga lebih susah, nggak ya? Nah, enggak sih Bu, udah pernah latihan juga. Oke, jadi memang baik itu tadi anak SMA atau UMKM atau bendahara itu adalah audiensnya, target audiensnya. Kita memilih audiens atau kita tahu siapa audiensnya yang akan kita hadapi gitu ya, topiknya apa dan tujuannya apa, kemudian baru kita tentukan tadi pokok-pokok bahasannya apa, kemudian gagasan pendukung, misalnya kita kasih case contoh-contohnya yang relate sama kesehariannya mereka. Kalau misalnya sama anak SMA ya contoh-contohnya, kasih contoh yang mereka nyambung gitu. Misalnya sesuatu yang viral, tapi yang viral di antara seumurannya mereka. Tapi misalnya yang milik UMKM itu juga bisa kita kasih gagasan pendukungnya, misalnya kita kasih pandangan secara situasi makroekonominya gimana, kemudian potensi bisnisnya mereka setelah pandeminya gimana ya. Kemudian baru diorganisasikan setelah sudah ada tujuan pokoknya, topiknya apa, analisa audiensnya berdasarkan gender, berdasarkan skala ekonominya, kemudian juga mungkin secara geografisnya, asal daerah itu juga pendekatannya gimana. Dan ini, pilih kalimat yang sederhana ini relatif ya. Kenapa relatif? Karena sederhananya untuk anak SMA ya memang masih sederhana, bahasanya nggak bisa terlalu teknis. Tapi kalau untuk bendahara, kalimat sederhana justru mungkin untuk kalau audiensnya adalah bendahara-bendahara, justru mereka butuh kalimat perbendaharaan kalimatnya yang lebih advance, yang lebih teknis gitu. Jadi sederhana di sini ini relatif tergantung siapa audiensnya dan apa topiknya gitu ya yang dipilih. Dan jangan lupa siapkan perkenalan. Kebanyakan kemarin juga pakai perkenalannya ada menyebutkan perkenalkan diri dulu, terus kemudian ada juga yang pakai pantun. Nah, kalau kesimpulan, nah itu si kesimpulan juga harus disampaikan lagi di belakang. Jadi isi poinnya apa aja dari yang sudah kita sampaikan atau yang sudah dipaparkan.
Tuh, itu persiapannya, tahap persiapannya. Nah, tadi kalian monolog, presentasinya masih monolog, belum ada audiensnya, itu berasa deg-degan, grogi, karena tadi ternyata kendalanya kan, tapi dipublish di umum, walaupun nggak langsung feedbacknya. Nah, apalagi kalau kita tahu feedbacknya akan langsung. Kita ngeliat tuh mukanya, reaksinya gimana sih audiens langsung di saat itu juga real time gitu. Nah, itu akan sangat wajar terjadi karena itu apalagi kalau itu adalah sesuatu yang baru buat kita. Terus kemudian di sini kalau kita tahu posisi kita secara jabatan, mungkin secara posisi level sosialnya juga mungkin lebih di bawah daripada si audiensnya. Wah, ada pejabat lagi, wah ada si Pak ini, ada Bu ini. Itu juga bikin makin degan karena takut salah, takut dikritisi dan seterusnya. Nah, ini isu untuk jadi, apalagi kalau untuk orang-orang yang introvert ya, menjadi pusat perhatian itu nggak selalu nyaman, nggak semua orang senang diperhatikan. Di sini ada yang ngerasa nggak suka kalau diperhatiin atau dilihat banyak orang, nggak nyaman. Ada Iya Bu, nggak nyaman. nggak nyaman ya, karena kenapa? Kayak lebih suka sendiri aja gitu Bu. Lebih suka sendiri ya. Padahal saya kira Donella orangnya lebih seneng sosialisasi loh, lebih ekstrovert, enggak ya ternyata? Nggak Bu. Oke, ada lagi yang ngerasa gitu juga? Nah, ini kalau disampaikannya online itu juga beda banget dengan disampaikannya offline. Karena offline kan gerak kita denger ya, atau reaksinya mukanya berubah sedikit juga kita bisa lihatnya lebih jelas. Apalagi kalau kemudian dia melototin kita dari awal sampai selesai gitu, jadi pusat perhatian. Itu juga nggak semua orang nyaman. Nah, itu memang sangat wajar kalau kemudian kita jadi kikuk, kita jadi nervous, jadi grogi. Nah, tapi yang membantu adalah nanti kita semakin punya banyak pengalaman, nah itu otomatis sedikit demi sedikit demam panggungnya biasanya hilang. Nah, cara mengendalikannya supaya nggak demam panggung, persiapan yang penting latihan, ngomong aja dikaca terus. Nah, ini cari pengalaman sebisa mungkin kalian misalnya sekarang ada case-nya, nanti tugas kelompok siapa nih mau presentasi, saya aja deh, ambil sebisa mungkin kesempatan untuk kalian bisa tampil di depan kelas atau di depan publik yang punya audiens. Karena kenapa? Supaya jadi bahan pengalaman buat kita sendiri. Dan kayak tadi kan nanti dipublish di depan publik Bu. Ya anggap aja itu hal yang wajar, kan ada notes-nya kalau ini adalah sebagai tugas UTS. Ya udah, yang namanya juga orang lagi belajar, ya wajar kalau salah. Jadi dianggap sesuatu yang biasa. Kita di mindset kita tuh harus dipikir ini bukan something yang gimana banget gitu yang perlu ditakutin. Anggap aja itu adalah hal yang biasa. Ini juga penting lakukan kegiatan fisik dan biasanya yang paling membantu itu juga adalah tarik nafas dulu. Supaya apa? Supaya tenang, supaya kita lebih menguasai diri. Atau paling gampang juga adalah minum. Tapi beda-beda sebenarnya demam panggungnya orang dan cara mengendalikannya juga itu suka relatif, banyak yang punya kebiasaan yang berbeda. Ada yang mesti misalnya nelpon ibunya dulu, minta doain dulu baru tenang, ya nggak apa-apa. Atau ke kamar mandi dulu. Atau misalnya harus makan permen dulu, atau minum teh dulu, nggak apa-apa. Lakukan apapun yang menurut kalian bisa membantu membuat kalian lebih rileks, lebih tenang. Nah, kemudian setelah persiapan yang dilakukan adalah mengorganisasikan isi pesannya, isi pidatonya, isi naskahnya. Gagasan pokoknya apa dan masing-masing slide, masing-masing bahasan biasanya kan ada sub pokok bahasan. Nah, itu bridgingnya gimana, transisinya gimana. Nah, ini juga yang penting adalah sebelum mulai kita harus, tadi kan juga di dalam 3 method tadi ada yang P yang ketiga apa? Udah ingat di dalam videonya? To your audience. Tender your audience, artinya kita harus pastikan kalau si pesertanya, crowd-nya itu tetap fokus memperhatikan kita.
Caranya gimana? Yang paling gampang adalah ajukan pertanyaan. Ibu gimana Bu, hari ini kabarnya sehat? Satu-satu aja. Misalnya sebelum baru mulai banget ya, setelah perkenalan diri, sebelum kita mulai masuk ke materinya, gimana Pak tadi perjalanan ke sini lanjut? Hal-hal simple yang bikin suasananya lebih cair. Nah, mengaculah pada audiens tertentu itu maksudnya gitu ya. Jadi misalnya salah satu triknya juga adalah sebelum mulai acara kan biasanya ada coffee break ya. Coffee break atau misalnya acaranya siang tuh biasanya ada lunch dulu atau makan siang dulu atau ada isoma dulu. Nah di situ kita kesempatan untuk menggali dari audiens tentang personal pertanyaan-pertanyaan personal. Misalnya paling simpel, tadi kesini naik apa Pak? Gitu. Tadi macet Pak, tadi hujan nggak? Hal-hal sepele seperti itu yang membuat kita ngerasa kenal dengan audiens kita atau minimal nggak asing banget gitu. Nanti pas begitu udah mulai, sebelum masuk paparan di dalam isi introduction itu kita bisa pakai juga salah satu triknya, misalnya tadi Pak Bambang tadi macet ya Pak ya kesini ya. Oh tadi Ibu gimana Bu? Makannya bolunya enak ya? Tadi kayaknya nambah tuh saya lihat. Yang kayak gitu-gitu, jokes ringan yang kayak gitu yang bikin audiens merasa lebih akrab sama kita sebagai narasumbernya gitu. Nah ini buatlah referensi kejadian yang baru. Orang juga jadi lebih lebih up to date gitu. Misalnya case-case-nya yang lagi rame viral atau yang lagi rame di dalam berita. Supaya menarik. Karena menarik perhatian orang itu harus kita upayakan, harus buat effort gitu. Nah, mereka tetap tertarik dengan mendengarkan isi pembicaraan kita. Gunakan ilustrasi atau humor. Nah, ini juga penting. Jadi tadi jokes ringan kayak tadi tuh penting. Karena kenapa? Walaupun Bu saya nggak bisa, saya orangnya serius. Ya iya sih, memang itu nggak bisa dipaksakan juga. Dan nggak perlu dipaksakan jokes yang berlebihan. Karena kenapa? Nanti jadinya awkward. Kalau kitanya sendiri juga ngerasa, ih gue nggak lucu, gue garing banget. Ya udah nggak usah dipaksakan. Itu pertanyaan-pertanyaan standar aja. Tadi makanannya enak ya Pak ya? Gitu. Nggak perlu yang kemudian berusaha ngejokes tapi jadinya aneh. Nah untuk milenial ini juga ya, atau nanti kalian yang menghadapi yang lebih muda lagi, generasi Z gitu, mereka gampang distract. Kalau kitanya sendiri nggak bisa mengambil perhatian mereka, dan menurut kita akan lebih terbantu kalau ada ini pertunjukan cuplikan film kah atau video lah, nggak apa-apa, pakai aja. Karena alat bantu audio visual itu juga bisa untuk menarik perhatian mereka. Nah, nanti dari situ baru kita rinci lagi pokok bahasannya apa, kemudian gagasan-gagasan pendukungnya gimana, sampai kita pastikan tujuan paparan kita atau tujuan pidatonya itu berhasil atau mereka paham gitu. Nah, yang penting juga adalah dibuat kesimpulannya dari awal presentasi sampai selesai presentasi, awal paparannya. Kemudian jangan lupa kasih kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab itu penting supaya kita bisa mengukur seberapa jauh mereka paham dan juga seberapa jauh potensi masalah lanjutannya. Kalau misalnya mereka nggak ngerti nih dengan yang sudah dipaparkan. Tapi misalnya pun kita dalam sesi tanya jawab ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Ya itu juga, apalagi kalau konteksnya formal ya, kita atas nama lembaga, atas nama DJP gitu, jangan dipaksakan dijawab saat itu juga. Ibu, saya tampung dulu, nanti saya akan konfirmasi lagi selanjutnya, boleh saya minta kontaknya atau alamat emailnya atau teleponnya untuk nanti saya share jawabannya gitu. Jadi jangan dipaksakan juga untuk dijawab daripada nanti jawabannya salah dan bikin reputasi kita jadi nggak baik gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Gaya berbicara kita di depan umum itu juga harus dibedakan dengan cara kita berbicara sehari-hari.
Walaupun pasti gaya personalnya akan terus terbawa, melekat, karena itu kan bagian dari karakter seseorang ya. Tapi bagaimana kita menyampaikannya dengan pilihan-pilihan kalimat yang sesuai, kemudian juga kosakata yang pas, yang sesuai, intonasinya yang enak, itu akan jadi jauh lebih impactful di dalam public speaking atau di dalam berbicara di depan umum. Saya sendiri juga baru sadar kalau ternyata kalau saat saya di saat presentasi atau lagi paparan jadi narasumber gitu, ternyata gaya bicara saya beda. Saya soal itu sampai kemudian beberapa orang menyampaikan responnya ke saya gitu, mulai dari dulu tim kerja. Pas setelah kita lagi ngomong bercanda-bercanda apa segala macam ya, karena kan teman kerja tahu lah ya personality kita sehari-hari, karakter kita sehari-hari seperti apa. Tapi begitu dia belum pernah lihat saya presentasi di depan, begitu saya presentasi ke depan, pas begitu selesai, dia kasih feedback ke saya, "Mbak, kok suara lo bisa beda banget gitu di depan?" "Ah, emang iya? Iya lo kayak bukan lo, tau nggak?" Feedbacknya dia ke saya gitu. Terus gue siapa di depan? Ya bukan lo aja. Kalau orang Jakarta biasa ya lo gue di kantor. Nah, bukan lo banget aja di depan kayak orang lain. Masa sih? Iya, terus tapi ya udah gitu. Tapi in a good way apa in a bad way? Bagus kok, bagus. Tapi kayak bukan lo aja kan. Gue tahu lo anehnya pecicilan gitu. Jadi pas di depan kita harus bisa mengkondisikan switch karakter kita untuk tujuan penyampaian materinya. Kalau misalnya kita tujuan audiens kita adalah bendahara tadi, kan kita nggak mungkin pendekatan approach-nya sama kayak kita pendekatan approach ngomong ke anak SMA. Yang ada mereka nggak dengerin, ya kan? Nah, itu yang harus kita latih, kita sesuaikan. Ada momen-momen di mana memang kita harus sebisa mungkin formal dan gaya bahasa kita juga formal, tapi ada juga kesempatan-kesempatan lain yang justru bisa lebih casual, bisa lebih relax, bisa lebih santai. Pemilihan katanya juga nggak perlu yang jelimet gitu ya. Nah, saya juga dapat feedback yang sama ternyata dari anak saya. Anak saya kan nggak pernah melihat saya presentasi ya, nggak pernah saya ajak kerja juga atau ngajar. Jadi pas waktu kemarin kebetulan bikin YouTube itu dia tahu dari sepupunya, "Mama kamu kan bikin sekarang pas gitu." Terus akhirnya dia penasaran, "Mama kamu bikin YouTube ya? Aku mau lihat." Ya udah, akhirnya kita nonton bareng. Terus respon dia pertama, "Mama kok suaranya beda?" Jadi memang ternyata ada perubahan yang saya secara nggak sadar itu udah jadi auto switch, auto turn on, turn off-nya udah otomatis. Tapi saya nggak tahu, saya nggak sadar itu sejak kapan. Tapi yang pasti itu pasti karena pengalaman. Nah, jadi gaya personalnya kita, misalnya kita sehari-hari ini kita ngerasa, suara saya pelan banget. Kemarin ada yang pas waktu saya dengerin presentasinya, saya sampai harus volumenya harus sampai yang paling kenceng karena suaranya halus banget, kayak flat gitu ngomongnya. Nah, itu nggak bisa. Kalau di dalam public speaking, kita harus bisa memainkan intonasi. Kapan ada penguatan kalimat, kapan kita bisa lebih bersemangat, kapan kita mesti lebih calm down. Nah, itu udah otomatis nanti bisa kita lakukan, bisa terbiasa ya. Nah, kemudian ini di dalam penyampaiannya metodenya juga ada beberapa metode dalam public speaking. Yang pertama ini yang paling banyak dilakukan orang itu impromptu, by pointer aja. Jadi dia udah tahu pokok-pokok bahasannya apa dan udah ngerti gimana ngebahasnya, cuma biar runutannya nggak lupa nih, dicatat sama dia poin 1 ini, poin kedua ini, poin ketiga ini. Kemudian baru disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya untuk konteksnya pidato kenegaraan biasanya pakai naskah. Karena kenapa? Biasanya kalau untuk pejabat publik gitu ya, apalagi menyampaikan update yang berupa angka, data, nah itu jangan sampai salah. Karena bisa repot kalau dia salah ngomong, salah sebut, salah angka, salah data, itu bisa kemana-mana impact-nya. Jadi lebih aman, lebih safe biasanya pidato kenegaraan itu pakai naskah. Dan itu juga naskahnya mostly kebanyakan bukan dibuat sendiri.
Jadi ada timnya sendiri yang siapin naskahnya, si pejabatnya tinggal baca. Nah, ada juga yang metode penyampaiannya menghafal. Kalian ada pernah ikut Pildacil, pemilihan dai cilik? Dulu mahasiswa saya di tahun sebelumnya, beberapa tahun lalu gitu, itu ada yang peserta Pildacil. Jadi pasti ditanyakan, ada yang punya pengalaman berbicara di depan umum? Saya Bu, kapan? Waktu ikut Pildacil. Wah, gimana tuh? Ya ternyata dihafal. Kalau untuk anak-anak, mereka lebih gampang menghafal daripada mereka improve. Improve bingung nggak ada kemana-mana, dari ngomongin misalnya Pildacil lagi dari ngomongin surat Al-Fatihah misalnya, tiba-tiba nanti dia ngomongin makanan ciki, kan bingung ya. Jadi ternyata metode menghafal itu juga bisa dilakukan. Kalau kita lebih nyaman dengan metode itu ya nggak apa-apa, tapi jarang saya rasa untuk yang yang teksnya yaitu kayak tadi ya, dia untuk lomba, atau memang sama sekali dia confident dengan isi materinya, jadi dia bisa menghafal hafalan aja, itu juga nggak apa-apa. Atau extemporer, pakai slide materi seperti ini, point by point, nah itu juga banyak dilakukan. Jadi metode penyampaian di dalam public speaking itu kita sesuaikan sesuai tingkat kepercayaan diri kita mau pakai yang mana. Karena ternyata konten tadi salah satu menyebabkan demam panggung itu juga ada kalau kita merasa status, baik itu status jabatan atau status ekonominya lebih rendah gitu kan ya. Tapi itu bisa saya patahkan, nggak selalu walaupun mereka satu level, mereka nyaman dengan public speaking. Karena saya pernah punya pengalaman, ada klien saya, dulu saya pegang satu event, di mana pesertanya adalah pengusaha-pengusaha nasional gitu ya. Pengusaha-pengusaha nasional, pesertanya nggak terlalu banyak, cuma 100 undangan. Dan di dalam rundown itu ada speech dari ketua panitia. Di mana ketua panitianya ya adalah salah satu dari mereka juga, teman-teman mereka sendiri gitu. Itu kan acaranya cuma event gathering casual gitu, bukan acara yang formal banget. Tapi memang mereka adalah somebody semua gitu. Nah, ketua panitianya begitu baca rundownnya, waduh, lah nanti saya yang maju ke depan nih. Iya Bu, kan Ibu ketua panitianya. Panik dia. Padahal itu teman-temannya dia sendiri dan selevel, totally selevel, bukan yang beda gitu kastanya atau beda strata ekonominya, enggak, benar-benar selevel. Tapi panik. Yaudah, kamu tolong bikinin ini deh, kamu tolong bikinin teksnya. Oke Bu, poin-poinnya aja kan Bu. Saya pikir impromptu dong. Kalau udah selevel beliau, ya cukuplah impromptu, point by point aja. Enggak, words by words. Wow, naskah. Jadi dalam waktu 15 menit saya siapkan naskah sambutannya beliau, dan akhirnya dia udah terima. Dia ke depan pas saat momennya dia ke depan, sambutan dari ketua panitia acara gitu. Kemudian beliau maju dan dia ternyata benar-benar baca naskahnya dan volume suaranya, karena kita kan sebelumnya dalam meeting sering ketemu ya, maksudnya sering ngobrol, sering ketemu, brainstorming dan sebagainya, jadi saya tahu suara hari-harinya beliau seperti apa, biasa aja. Yang begitu udah di depan suaranya gemeter gitu, dan ada itu udah disiapin teks bacaan, tapi bener-bener matanya cuma ke teks dan suaranya geter. Nah, jadi memang gak semua orang mau di level apapun, kalau dia tidak terbiasa dan tidak dilatih, itu menguasai public speaking. Karena juga public speaking yang penting adalah dari suara, volume suara kita harus jelas, clear. Kalau yang ngerasa suaranya pelan, itu suara saya pelan banget Bu, ya udah minta mic aja. Atau latihan A-I-U-E-O di kamar mandi, terus kamu bisa nyamannya di volume yang keberapa, tapi minimal kalau misalnya kamu ngedengerin sendiri, kamu rekam, kecil banget suara gue nggak kedengeran, ya berarti harus lebih volumenya dikencengin. Atau malah kebalikannya, suaranya kenceng banget gitu, terus ngomongnya relatif cepet. Bu, saya hari-hari wajah ngomongnya ngegas Bu, jadi kalau di depan gimana Bu? Ya dilatih. Caranya paling gampang, kalian lihat sendiri di kaca,
record, kan kemarin udah punya kesempatan untuk record ya. Ya kayak tadi tuh, saya ngomongnya belibet Bu, itu wajar banget. Wajar sekali. Karena ya memang kan kita bukan dialog kita sehari-hari sama dialog kita yang dipersiapkan yang mesti rapih gitu ya udah pasti beda. Ya makanya perlu latihan karena perlu dilatih volumenya, kencengnya seberapa, terus kecepetan nggak kita ngomongnya atau malah kelamaan, terlalu pelan-pelan nanti durasinya habis, artikulasinya, pronunciation-nya itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada jeda di setiap kalimat atau misalnya ada penguatan itu pakai titik koma. Jangan karena nervous itu juga sering kali terjadi ya. Karena kita deg-degan, ngomongnya tuh cepet karena biar cepat kelar gitu, tapi nggak ada titik koma, ngomongnya ngebut. Nah itu juga audiensnya, ini kenapa buru-buru? Pasti akan ada kayak gitunya gitu. Jadi kan nggak pede, rekam, denger aja. Kenapa suara gue banget? Ya udah berarti pelan. Karena ternyata itu bisa kok. Karena saya ngalamin. Saya hari-harinya, ya, makanya teman-teman pas saya dapat feedback seperti itu, menurut mereka termasuk kemarin bantu saya untuk bikin YouTube, itu kan kita nggak deket-deket banget gitu ya, relatif baru kenal. Tapi udah ngobrol, brainstorming mau kayak gimana, mau videonya seperti apa. Tapi ngobrol biasa, ngobrol seperti temen kan. Namanya juga project pro bono ya, project bantuin temen. Jadi ya udah ngobrol. Tapi begitu udah kamera on, saya minta dia keluar. Karena kalau nggak saya nggak fokus gitu mau ngomong apa. Karena kan juga beda ya, menghadapi kamera dan menghadapi audiens itu juga beda. Nah, begitu dia keluar, dia dengar dari luar, pas begitu dia masuk lagi, suara lo kenapa langsung beda? Terus beda gimana? Langsung jadi bulat tiba-tiba. Kan lo dari tadi ngobrol nggak kayak gitu, gue nggak tahu. Nah, itu. Jadi artinya suara kita itu bisa dimanipulasi. Jadi harus banyak latihan. Dan jangan nggak pede. Udahlah Bu, suara gue udah hari-hari udah cempreng, udah males sekali orang nggak dengerinnya. Asli, saya juga hari-hari orang kalau denger suaranya nggak seperti saat saya di depan umum gitu. Jadi itu ternyata bisa dikondisikan. Jadi you don't need to worry kalau yang ngomongnya ngegas, yang ngomongnya kepelanan, yang ngomongnya merepet, nggak ada titik koma, itu semua bisa dilatih. Oke? Selain suara, kemudian gerakan tubuh, gesture kita, kontak mata. Audience tadi itu pander your audience, itu nggak gampang. Apalagi kalau yang ngerasa, ini materinya di ini lagi. Atau enggak, pas begitu dia ngeliat narasumbernya, ya anak kecil yang ngomong. Itu tuh akan kita hadapi dan sangat mungkin terjadi karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi dari ekspresi wajah kita sebisa mungkin kita tunjukkan kalau memang kita kompeten dan kita menguasai materi dan kasih kontak mata ke audiens supaya mereka tahu kita ready. Karena orang yang nggak ready, orang yang nggak confident nggak akan berani tatap mata lawan bicaranya. Apalagi lawan bicaranya banyak, kalau si audiensnya banyak, ya kan? Tapi juga ada triknya. Kalau kita belum sepede itu untuk menatap langsung matanya audiens, tatap aja jidatnya. Lihatin jidatnya mereka. Jadi nggak perlu ngelihat matanya langsung, tapi ke jidatnya. Itu secara nggak sadar mereka seperti lagi diliatin, padahal enggak. Yang kita lihat itu jidatnya. Tapi mereka akan pikir, oh dia lagi lihatin di belakang saya. Atau oh dia lagi ngeliatin di depan saya. Gitu. Tapi kita berani menghadapi audiens. Itu fungsinya si kontak mata tadi. Ekspresi wajah, karena kita udah belajar facial expression ya. Postur tadi kan ya. Physical posture kita, gesturnya kita itu sangat menunjang penampilan kita di depan, di dalam public speaking. Kalau kitanya bungkuk, kitanya nggak percaya diri, orang di dalam 3 menit pertama juga nggak akan nyimak isi paparan kita. Nah, kita posturnya harus rileks, kitanya harus tegak, menunjukkan kita cukup percaya diri. Kemudian movement, kalau saya di kelas, saya lebih senang tuh jalan-jalan. Jadi nggak standing atau duduk doang. Kalau kayak gini kan bingung juga mau jalan-jalan, mau kemana, mentok ya. Nah, kalau di langsung offline, biasanya salah satu untuk make sure fokusnya audiens, kita juga bisa nanti ke pojok kanan, nanti ke pojok kiri, samperin yang lagi ngobrol, itu saya seneng tuh.
Jadi make sure mereka fokus dengan isi materi kita. Begitu juga saat public speaking. Itu bisa membantu pander your audience, membantu make sure si peserta kita yang mendengarkan itu benar-benar menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, selain ini, apa sih yang belum ada nih di sini? Yang juga penting saat kita mau melakukan public speaking. Yang masuk juga di dalam komunikasi nonverbal. Penampilan bukan, Bu? Penampilan, Bu? Good. Ya, betul. Appearance, penampilan. Itu juga penting karena there is never second chance for first impression. Kalau kita first impression yang udah salah, boro-boro mereka nyimak sepanjang paparan main handphone yang ada. Ya kan? Atau nggak pura-pura sibuk sendiri bolak-balik apaan nggak tahu. Entah itu bukunya atau modulnya. Karena penampilan itu sangat menunjang untuk kita terlihat bisa menguasai materi apa enggak, bisa menguasai audiensnya atau enggak. Saya mau sharing dulu ya, nggak dulu banget sih, berapa tahun lalu lah, 2 tahun lalu. Saya berkesempatan untuk menjadi narasumber di Makassar mengenai destinasi branding pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Tapi ini yang sering saya temui ya, nanti challenge kalian di lapangan itu beda-beda. Yang sering saya temui, benget ngerti, bahasa Sunda tuh benget ya, ngerti. Ada orang Sunda benget, muka saya nih sering menipu. Jadi saya itu sering kali dikira usianya jauh lebih muda daripada saya sebenarnya gitu. Which is alhamdulillah ya, seharusnya alhamdulillah. Tapi kalau dalam konteksnya profesional, itu jadi challenge buat saya. Karena kenapa? Orang jadi sering underestimate. Gitu. Jadi pernah ada case-nya, pengalaman saya di Makassar, pas waktu perkenalan oleh MC, nanti bahasanya akan ada paparan dari Bapak A, kemudian dari Ibu B-nya tuh saya gitu. Dan dari Ibu Laila gitu. Terus kemudian setelah MC ngoper ke moderatornya tuh saya nggak tahu kenapa juga, ada salah apa juga saya nggak tahu, tapi langsung di atas panggung, di atas stage itu, di dalam meja itu, underestimate-nya sangat kelihatan dan diucapkan, oh ibu naratornya, jadi seolah-olah dikiranya saya itu ini yang megang mouse kali ya, moderator itu operator teknis doang, atau saya mungkin yang nipasin MC gitu. Nah, tapi dia langsung meng-underestimate dan itu disampaikan ke publik. Itu otomatis bikin saya makin nervous nggak? Iya, Jadi, iya, itu jadi bikin makin nervous karena dia menggiring opini audiens duluan. Itu kan agak challenge ya, itu agak nggak enak di saya dan itu challenge. Tapi alhamdulillahnya, dan itu kalian bayangkan kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, appearance saya, busana saya juga misalnya nggak proper, nggak sesuai. Makin nggak mereka nggak mau dengerin saya, yang ada mungkin pas begitu moderator yang mempersilahkan saya paparan, yang ada malah keluar ruangan kali. Nah, jadi segitu saya ngerasanya saya udah cukup proper untuk dalam appearance berpakaiannya. Tapi tetap tuh, ya karena muka kan nggak bisa dibohongin, itu saya udah pakai make up. Tapi muka, ya itu challenge buat saya. Karena untuk di beberapa kondisi atau di beberapa situasi, mereka jadi ngelihat, dikiranya ya memang saya anak baru lulus kuliah gitu. Nah, udah ada underestimate di depan, itu bikin nambah nervous. Tapi harus dikuasai. Yang ada jadi begitu udah diserah terimakan, alhamdulillahnya paparan saya bagus dan feedbacknya dari audiensnya juga bagus, mereka responsif, interaksinya jalan gitu ya, tanya jawabnya dan semua pertanyaan juga alhamdulillah bisa saya jawab semua. Sampai terakhir saya kick balik si moderatornya dan dia minta maaf dan di depan publik juga. Jadi challenge-nya di dalam public speaking itu bisa banyak sekali. Walaupun kalian udah menguasai tekniknya,
kalian menguasai paparannya. Nah, tapi ada aja tuh ketemu orang-orang yang bikin buyar semua fokus kalian. Jadi benar-benar yang harus dikuasai adalah selain kalian memang sudah menguasai banget materinya, itu harus ya, preparation it's a must, kalian harus menguasai materinya. Saya lebih memilih nggak tidur untuk baca materi kalau misalnya materi itu materi baru, daripada saya kepedean gitu go show aja, nanti tinggal baca apa yang presentasinya. Enggak, itu beda engagementnya sama kalau kita siap gitu, kalau kita paham betul isi materinya. Jadi kalian jangan takut ada nanti yang underestimate lah, ada yang nggak ngedengerin, nggak apa-apa. Latih terus aja, karena nggak bisa dipungkiri jam terbang juga itu membantu, dan semakin banyak pengalaman kita semakin lebih relax. Mau ngadepin audiensnya kayak apa juga ya udah tinggal tinggal dihadapi gitu. Tapi nanti juga kita jadi tahu bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri juga. Nah, ini gunakan catatan, itu penting kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari audiensnya, terus kemudian atau ada misalnya, aduh ada istilah yang ini gue lupa lagi nih, datanya baru dapat tadi, misalnya baru disodorin gitu ya, yang mesti kita sampaikan, tapi datanya tuh baru, jadi kita belum bisa banyak improve. Ya udah, tapi kita bikin catatan sendiri, tapi jangan kelihatan banget nyontek gitu, dan ngeles-ngeles aja kalau ditanya tuh yang misalnya kita nggak tahu persis jawabannya apa, ya gitu. Ya udah Bu, saya tampung dulu pertanyaannya, nanti saya coba konfirmasi lagi, saya cek lagi datanya, sebisa mungkin, seanggun mungkin ngeles gitu, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan di depan publik. Nah, ini yang penting adalah harus percaya diri, karena ini kuncinya sih. Orang mau ngomongnya salah atau benar, orang benar tapi ngomongnya ragu-ragu, sama orang salah ngomongnya yakin, yang lebih didengar yang mana? Yang mana? Salah tapi yakin. Salah tapi ngotot gitu ya. Orang jadi, iya benar juga, iya oke benar gitu. Karena percaya diri itu penting untuk kita menguasai si audiensnya. Kalau kitanya sendiri terlihat ragu-ragu, entah ragu-ragu sama diri kita sendiri atau kita gesturnya, ada kemarin juga yang padahal itu yang kalian bikin kan record sendiri ya, tapi tangannya dia sepanjang presentasi saya lihat begini, tegang. Itu sendiri loh, belum ada audiensnya. Gimana kalau beneran ada audiensnya? Nah, percaya diri itu juga bukan sesuatu yang instan. Jadi kalian juga nggak perlu khawatir. Dulu itu saya berangkatnya dari orang yang introvert. Saya itu dulu nerd, kutu buku. Kalau kalian ada yang tahu Betty LaVea? Tahu? Masih tahu Betty LaVea? Kelas sebelah nggak tahu Betty LaVea? Nggak tahu. Kelvin ngangguk siapa Betty LaVea? Dia kayak toko cewek culun gitu, Bu. It was me. Saya dulu introvert dan saya senang banget baca, jadi kacamata saya juga tebal banget. Dan saya kalau jalan selalu nunduk. Dan itu sampai SMA kayaknya. Jadi jalan bener-bener nunduk dan males aja gitu, gimana ya, males papasan sama orang tuh males. Apalagi ngeliat muka orang mesti ngajak ngobrol tuh males. Nah, baru berubah karena ya alhamdulillahnya lingkungan saya mendukung untuk saya berubah lebih baik gitu. Jadi dimulai dari kakak saya, setiap saya jalan punggung saya tuh dipukul dari belakang kenceng, jalannya yang tegak gitu. Karena memang saya jalan bener-bener nunduk gitu, gimana ya, emang gak pede. Percaya diri itu kan ada yang emang orang dari lahir kecil terlahir percaya diri gitu. Tapi buat beberapa orang, dan saya yakin kebanyakan orang itu enggak, harus di-develop, harus di-improve. Nah, itu juga bisa, bukan sesuatu yang nggak mungkin. Karena saya sendiri merasakan dulu perubahannya, sampai kemudian waktu tahu saya ngajar, reaksi pertama ibu saya, emang kamu bisa ngomong di depan umum? Kayak gitu, memang karena ya beliau tahu saya bukan orang yang senang tampil gitu, bukan banci tampil. Tapi ternyata baru belajarnya. Jadi mungkin kalian bisa lebih early dari sekarang, baru mulai berani ngomong di depan umum itu
saat kerja, karena kepaksa, karena tuntutan pekerjaan. Karena kalau enggak kan kayaknya saya ngomong di depan umum. Nah kalau kalian misalnya sekarang nih udah ikut organisasi atau sekalian ada yang senang vlogging gak sih? Hai guys. Ada? Tapi saya lihat kemarin kalian ngomongnya udah bagus kok. Udah mostly kebanyakan, atau mungkin karena nggak ada penontonnya ya, karena memang itu juga beda banget. Tapi udah oke, udah bagus. Tadi di kelas sebelah ada yang sharing, saya tanya, kok karena saya lihat di videonya dia udah kelihatan oke lah berbicara di depan umumnya. Terus ternyata dia jawab, enggak Bu, saya jadi karena saya suka ngomong di depan kamera karena saya jualan skincare di Instagram. Oh, oke. Which is itu nggak apa-apa dan bagus, itu melatih PD-nya dia. Karena saya tahu Jafra, saya langsung nebak Jafra ya. Iya Bu. Oh oke. Dan saya tahu MLM, walaupun kalian mungkin nggak mesti, tapi saya ngelihat itu sebagai case yang positif ya untuk improve percaya diri. Karena saya lihat ada satu orang yang saya kenal juga di si Jafra itu, yang aslinya dulu saya kenal dia dari mulai masih kuliah gitu. Saya tahu karena dia dulu masuk ke dalam kayak trio vokal gitu, vokal 3 cewek, yang dimana produsernya itu teman baik saya. Jadi mereka pernah bikin video klip di rumah saya. Jadi saya lihat hari-harinya ini cewek kan ya, perempuan ini cuek banget dan gayanya nyablak banget. Di belakang hari ngapain tuh? Gaya ngomongnya cablak banget gitu deh. Mau anaknya cuek banget. Tapi ternyata sekarang karirnya dia bagus di MLM si Jafra ini dan posisinya tinggi kan, MLM gitu ada bintangnya ya, ada peringkatnya ya. Jadi dia sering kasih motivasi gitu ke downline-nya. Nah, itu saya ngelihat progresnya signifikan banget dari 5 tahun terakhir. Artinya apa? Self improvement itu bisa kita lakukan kalau memang kitanya mau. Kalau misalnya kamu tetap percayanya, udahlah gue di sini aja di comfort zone gue aja, gue malas ketemu orang, toh pajak juga mungkin nanti yang dapatnya yang di belakang meja aja. Belum tentu, siapa tahu malah nanti kalian yang justru harus ketemu dengan WP, harus banyak sosialisasi, jadi harus mulai banyak-banyak latihan. Dimulai dari apa? Dimulai dari misalnya ada tugas kelompok ya, kalau di kelas tuh lebih enak. Saya lebih senang sebenarnya public speaking, prakteknya di kelas. Dimulai kalau misalnya di kelas ada tugas kelompok, ini siapa yang mau presentasi? Gue aja, kayak gitu. Gak apa-apa itu dimulai dari audiensnya anak teman-teman kelas sendiri, atau nanti pas rapat, dalam rapat kecil, ini siapa yang mau paparan? Saya aja deh Bu, gitu. Dari mulai yang isinya 4 orang, 5 orang, nanti makin lama akan nambah tuh. Dari isinya 10 orang, 20 orang, sampai nanti yang udah mulai ratusan. Tapi artinya apa? Kita develop, dan confident itu earn. Kita harus mendapatkannya dengan berusaha, bukan sesuatu yang instan atau yang cuma-cuma. Nah ini tipsnya, tersenyum, postur harus tegak, dagu harus keangkat, itu salah satu ciri orang yang percaya diri ya. Kemudian straightforward, kita tatap, kalau berani tatap langsung. Atau minimal kita tatap orang yang tadi sebelum saat perkenalan, atau saat coffee break, atau saat makan siang kita udah ajak ngobrol. Enak ya Pak, baladonya enak ya Pak. Itu kecil kan, itu hal simple kan. Tapi kan karena kita udah ngajak ngobrol si Bapak, pas saat kita mulai paparan, kita bisa berani natap Bapak itu. Oh ini yang tadi ngambil nasi bareng gue nih, gitu. Itu hal simple, tapi itu membantu kita, bikin kita lebih rileks menguasai audiens. Pakaian itu penting. Kalau untuk cewek, makanya kemarin saya pesan sebelum saat presentasi kalian record, make up, do make up, pakai jilbab yang pas. Warna jilbabnya misalnya kalau untuk, nggak apa-apa kalau sosialisasinya ke teman-teman yang anak SMA, pakai warna-warna cerah, tabrak warna, itu mungkin masih nggak apa-apa. Tapi begitu kalian sosialisasinya ke UMKM, ke entrepreneur, ke bendahara, itu udah otomatis harus disesuaikan. Dari mulai warna jilbab, warna
lipstick, make up-nya juga jangan yang too much, tapi juga jangan yang nggak make up sama sekali gitu. Karena itu penting. Penampilan itu di dalam public speaking itu penting karena pada dasarnya kan kita manusia itu visual dulu ya yang bekerja baru direkam otak, ya kan? Apalagi yang kalau kita tahu audiensnya kebanyakan rata-rata cowok. Ya, otomatis kalau kamu tujuannya adalah menyampaikan dan pinginnya mereka mendengar gagasannya atau pinginnya mereka ngerti message-nya apa, berarti kan harus make sure bikin mereka fokus ya salah satunya dengan appearance kita. Begitu-gitu yang cowok juga pas saat lagi mau berbicara di depan umum, ya minimal pakai pomade dulu, minimal cuci muka dulu biar seger, dan biasanya pakai bajunya cuek asal-asalan, ya mau nggak mau emang harus lebih rapih. Karena kalau enggak, even kita udah pakai bajunya bagus, udah well groomed, udah make up-nya oke, misalnya untuk yang cewek atau yang cowok pakai pomade-nya udah on point, tetap aja akan ada orang-orang yang meng-underestimate kita. Gitu. Jadi kita lakukan maksimal dulu yang bisa kita lakukan. Saat hari H ada challenge-challenge lain, itu another things. Gitu. Tapi minimal yang basic yang harus kita kuasai itu udah kita persiapkan. Gitu ya. Oke, sambil nunggu azan, kita lihat cuplikan video ini. Kita sampai 15 berapa ya? 15.40, Bu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ilham. Itu kan tadi dijelaskan kalau misalkan yang namanya intonasi bicara itu kan bisa dilatih ya, Bu. Tapi kan kalau masalah logat kayak orang Jawa itu kan medok ya, Bu. Itu kan kalau tampil di depan ngomong itu kan aneh ya, Bu, kalau medok gitu ya, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Ya, itu kayak gitu kan bisa dilatih kayaknya, tapi susah, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Thank you. Itu juga jadi salah satu isu saya, challenge saya waktu presentasi di awal. Waktu baru lulus kuliah, karena saya kuliahnya kan di Bandung. Suka nggak sadar saat saya ketemu klien, saya logatnya menurut teman-teman kantor saya itu masih Sunda banget. Iya gitu, Bu. Nah kan, tadi baru dibilang jangan Sunda banget, suara lu Sunda banget. Dapat feedbacknya gitu dari senior. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali memang pasti masih melekat. Dan itu kan susah ya, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Cuma kalau saya untungnya mungkin karena memang saya aslinya bukan orang Sunda, saya memang aslinya Jakarta, tapi kemudian mungkin cara bicaranya aja yang karena kebiasa ngomong di sekolah dulu, pakai bahasa mix Sunda, ternyata masih kebawa tuh pas waktu saat kerja, yang udah kerjanya di Jakarta gitu. Nah, gimana caranya? Begitu saya dapat feedback seperti itu dari senior saya dan dari atasan saya mencoba sebisa mungkin mengkontrol dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih Indonesia atau pakai bahasa Jakarta. Nah, alhamdulillahnya begitu setelah agak lama sih, tapi nggak bisa bener-bener hilang banget, itu agak lama. Tetap kebawa antara saya ngomongnya atuhnya, tiba-tiba saya kelontar pakai atuh yang kayak gitu tuh masih ada. Cuma nggak dicengkok ya kan. Kalau yang tadi Ilham tanya itu kan memang aksen cengkok Jawa itu kan kuat ya, melekat. Nah itu gimana Bu cara menghilangkan? Nggak perlu dihilangkan. Tapi sebisa mungkin digunakan penggunaan bahasa-bahasanya, artikulasinya yang jelas. Karena yang jadi masalah adalah kalau cengkok bahasanya itu jadinya blunder. Kan ada ya, kalau ngomong bahasa Jawa itu yang saya nggak bisa ngomongin bahasa Jawa sih. Tapi coba kamu ngomong dalam bahasa Jawa. Ngomong apa, Bu? Ngomong hari ini kita akan melakukan sosialisasi mengenai potongan pajak. Aduh, panjang. Dino iki aku arep melaksanakan sosial. Aduh, lucu sendiri. Dino iki aku arep sosialisasi tentang pajak gitu. Pajaknya beda toh?
Iya. Pajak, ada penekanan. Nah, tapi pajak kan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau disampaikannya dengan aksen Jawa itu masih nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kamu menyampaikan sesuatu yang dalam bahasa Indonesia tapi dijawain. Ngerti nggak? Bahasa Indonesia tapi dijawain, misalnya menyampaikan. Bahasa Jawanya gimana? Menyampaikan apa ya? Menyampaikan Nah, menyampaikan. Nah, misalnya Iya, gitu ya. gitu. Pak Harto tuh masih gitu loh. Iya. Selevel Pak Harto tuh masih gitu. Itu nggak akan hilang. Tapi yang penting adalah artikulasinya, pengucapannya. Jadi pastikan medoknya itu in the right amount, dalam batas yang sewajarnya gitu. Tapi itu gimana Bu biar cengkoknya hilang? Nggak akan hilang. Yang bisa dilatih adalah sebisa mungkin kita latih membiasakan diri pakai bahasa Indonesia. Ini loh, anu loh, kan suka refleks gitu loh, ya kan? Anu itu yang waktu kerjanya deloi, kayak gitu loh, ya kan? Deloi itu artinya apa? Liatin, Bu. Nah iya, yang kayak gitu, refleks yang kayak gitu yang kita mesti kontrol. Anu Bu, yang waktu di deloi apa ya? Rooming ya kan, untuk beberapa orang itu akan jadi rooming. Nah itu kalimat-kalimat contoh penggunaan kata-kata lokal itu yang sebisa mungkin ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi kalau cengkok itu nggak masalah. Selama kamu make sure atau pastikan artikulasinya jelas. Menyampaikan, mungkin sekali dua kali masih menyampaikan. Tapi kamu tahu nih, kenapa tadi saya ngomongnya menyampaikan kan? Kan harusnya menyampaikan. Nah itu mulai diganti. Gitu. Nanti semakin sering kamu akan bisa nilai, tapi lebih gampang adalah kalau ada rekamannya ya. Lalu gue ngomongnya tadi masih Jawa banget ya. Nah itu kalau yang saya lakukan, karena saya juga isunya sama dulu sebelumnya ternyata masih cengkoknya masih Sunda banget, kayak latihan aja. Terus mungkin kalau saya case-nya jadi nggak lama untuk balik lagi ke jalurnya, karena emang dasarnya saya bukan orang Sunda. Tapi kalau emang dasarnya masih kental, misalnya logat Jakartanya, logat Jawanya, atau mungkin kalau orang Jakarta suka refleks, ya kenapa jadi kenapa? Kan lagi ngomongnya formal. Nah itu harus dikontrol gitu. Jadi kalau cengkok itu nggak masalah, tapi pemilihan kalimat yang masalah. Pemilihan kalimat dan artikulasinya. Artikulasi artinya pengucapan kalimatnya, pengucapan kata-katanya. Itu yang harus kita kontrol. Cukup paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, kita simak gimana juga case-case atau challenge di dalam situasi public speaking dalam contoh berikut ini. Ya. Izin Bu, suaranya nggak kedengeran. Ada belum? Yang lain dengar nggak? Enggak, Bu. Tipis banget, Bu. Terlalu kecil Bu suaranya. Kenapa ya? Bentar. Sudah? Udah kedengeran belum? Today I'm going to talk about unexpected. Now, I
Masih kecil tapi ya lebih kedengeran daripada yang tadi, Bu. Just a quick video of what we do. Hang on a moment. It might take a moment to load. Oh. We can just skip. I'll just skip through the video instead. Solar technology is. Oh, that's all my time. Okay. Thank you very much. Nyimak nggak? Tadi suara kecil nggak apa-apa, udah ada yang dengar jelas? Kecil, Bu. Tadi ada yang dengar jelas apa semuanya suaranya kecil? Kecil, Bu. Kecil juga, Bu. Kecil, Bu. Sebentar. Suara saya masuk nggak sekarang? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Kok malah suara kalian yang nggak kedengar? Coba kalian ada yang ngomong deh. Saya nggak kedengeran. Tes. Kita cabut. Kalau sekarang? Kedengeran kok. Bentar ya, kayaknya ada problem di audio saya. Tapi kalian dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu.
Bu. Ibu. Oke, tadi contoh di mana ada case kalau kesalahan teknis atau memang kalau tadi mungkin dibajak ya. Case-nya itu dia dibajak. Kalian dengar suara saya kan? Dengar, Bu? Dengar, Bu. Saya nggak dengar suara kalian, soalnya ini agak aneh. Ibu. Dimatiin ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, saya lanjutkan aja. Jadi tadi case di mana kalau ada kesalahan-kesalahan teknis di dalam penyampaian materi itu juga bisa sangat terjadi. Contohnya kalau tadi itu case-nya ekstrim ya, di mana mungkin dia kayaknya di hijack ya, jadi diambil alih, di take over presentasinya dan di prank. Tapi itu bisa jadi sangat bikin si orang tersebut nervous, setengah mati, karena memang gak gampang untuk berbicara di depan segitu banyak, apalagi di dalam momen seperti TEDx gitu, yang dimana banyak banget orang-orang penting di sana juga ya. Dan dia adalah representatif dari kantornya, representatif dari organisasinya. Nah, kalian juga akan sangat mungkin mengalami situasi seperti itu, di mana kalau sampai kejadian jangan panik gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat video terakhir kita untuk yang public speaking, gimana caranya kita boost kepercayaan diri. Kepercayaan diri di seseorang yang tadi sempat saya sampaikan adalah itu bukan sesuatu yang instan, karena memang kepercayaan diri itu harus di-develop atau harus dibangun gitu ya. Nah, kita saksikan video berikut ini. When faced with a big challenge where potential failure seems to lurk at every corner, maybe you've heard this advice before. Be more confident. And most likely, this is what you think when you hear it. If only it were that simple. But what is confidence? Take the belief that you are valuable, worthwhile, and capable, also known as self-esteem. Add in the optimism that comes when you are certain of your abilities, and then empowered by these, act courageously to face a challenge head on. This is confidence. It turns thoughts into action. So where does confidence even come from? There are several factors that impact confidence. 1, what you're born with, such as your genes, which will impact things like the balance of neurochemicals in your brain. 2, how you're treated. This includes the social pressures of your environment. And 3, the part you have control over, the choices you make, the risks you take, and how you think about and respond to challenges and setbacks. It isn't possible to completely untangle these 3 factors, but the personal choices we make certainly play a major role in confidence development. So, by keeping in mind a few practical tips, we do actually have the power to cultivate our own confidence. Tip 1, a quick fix. There are a few tricks that can give you an immediate confidence boost in the short term. Picture your success when you're beginning a difficult task. Something as simple as listening to music with deep bass. It can promote feelings of power. You can even strike a powerful pose or give yourself a pep talk. Tip 2, believe in your ability to improve. If you're looking for a long-term change, consider the way you think about your abilities and talents. Do you think they are fixed at birth, or that they can be developed, like a muscle? These beliefs matter because they can influence how you act when you're faced with setbacks. If you have a fixed mindset, meaning that you think your talents are locked in place, you might give up, assuming you've discovered something you're not very good at. But if you have a growth mindset and think your abilities can improve, a challenge is an opportunity to learn and grow. Neuroscience supports the growth mindset.
The connections in your brain do get stronger and grow with study and practice. It also turns out, on average, people who have a growth mindset are more successful, getting better grades, and doing better in the face of challenges. Tip 3, practice failure. Face it, you're going to fail sometimes. Everyone does. J.K. Rowling was rejected by 12 different publishers before one picked up Harry Potter. The Wright brothers built on history's failed attempts at flight, including some of their own, before designing a successful airplane. Studies show that those who fail regularly and keep trying anyway are better equipped to respond to challenges and setbacks in a constructive way. They learn how to try different strategies, ask others for advice, and persevere. So think of a challenge you want to take on. Realize it's not going to be easy. Accept that you'll make mistakes and be kind to yourself when you do. Give yourself a pep talk, stand up, and go for it. The excitement you'll feel knowing that whatever the result, you'll have gained greater knowledge and understanding. This is confidence. Nah, tadi gimana caranya kita membangun percaya diri atau membangun confident ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, sebelum saya lupa, saya mau tutup kelas portal dulu ya.